Kemudian ibu-ibu sekalian, untuk menjadi wanita salihah selain tadi syaratnya adalah tadi ya salat 5 waktu, kemudian bulan suci Ramadan kita berpuasa, taat pada suami dan menjaga diri ketika suami tidak ada. Berikutnya yang kedua yang harus ibu lakukan adalah sabar. Susah nggak sabar bu? Surah An-Nisa ayat 19. Ada udah ngerti perkara suami istri. Kencang jawabannya. Sabar. Surah An-Nisa ayat 19. Apa bunyinya? Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Teman-teman sekalian, ayat ini memang ditujukan kepada seorang laki-laki apabila menghadapi istrinya yang aneh-aneh, disuruh untuk sabar, tapi juga berkenaan dengan para wanita. Terkadang Allah uji kita bukan dengan yang lain-lain bu. Terkadang Allah uji kita dengan rumah tangga kita sendiri atau bahkan orang terdekat kita yaitu suami kita sendiri. Mungkin ujian-ujian lain bisa diatasi, tapi terkadang suami ini kok ngeselin gitu ya. Atau terkadang bapak yang sedang menonton di luar sana, kok istri saya kok ngeselin gitu. Maka bagaimana yang harus dilakukan adalah sabar. Sabar. Bisa jadi ketika engkau tidak menyukai sesuatu ada kebaikan yang banyak pada dirinya. Makanya Rasul ingatkan wanita-wanita banyak yang menghuni nerakanya Allah. Kenapa? Ketika suaminya berbuat salah satu saja, yang diingat itu terus. Pak, gak ada kebaikan sama sekali di dirimu pak. Ya Allah, gara-gara nilai setitik hancur susu sebelanga bu. Ya, suami kebaikannya banyak sekali. Namun gara-gara salah satu aja itu yang diungkit-ungkit. Kalau lagi berantem itu yang diungkit-ungkit. Seakan-akan semua kebaikan hilang sudah. Papa tahu nggak sih ini lagi berantem ya? Masa lalu papa tuh begitu tuh, aku nggak bisa lupa seumur hidupku. Ya Allah bu, kebaikannya banyak bu. Yang diingat yang itu terus. Seakan-akan nggak pernah mendengar kebaikan-kebaikan suami. Maka disuruh sabar. Mungkin saja ada satu yang salah di situ, tapi kebaikannya sangat banyak. Makanya kalau lagi kesel, lagi sebel, lagi benci sama suami, ibu-ibu sekalian, banyak ingat yang baik-baiknya. Insya Allah kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Toh suami kita bukan Fir'aun. Asiyah saja yang suaminya Fir'aun bisa sabar. Suami kita bukan Fir'aun bu. Insya Allah ketika ibu mendoakan dengan sungguh-sungguh, insya Allah ketika ibu sabar dalam menghadapinya dengan kelemah lembutan, masa iya sih batu yang keras ditetesi air gak pecah. Hati yang keras ditetesi dengan kelemah lembutan, insya Allah akan lunak juga. Makanya menghadapi laki-laki dengan sabar. Jangan menghadapi laki-laki dengan cara laki-laki. Ibu bisa kalah bu. Ibu banting pintu, suami bisa robohin pintu bu, ya. Ibu pecahin satu piring, suami bisa hancurin satu isi dapur. Ibu bisa mukul sekali, suami bisa berkali-kali menghancurkan dinding misalnya. Jadi jangan menghadapi laki-laki dengan cara laki-laki. Fitrahnya wanita itu kelemah lembutan. Menghadapi dengan apa? Dengan air mata. Saya nangis, suami saya ngorok, gimana dong, gitu ya. Ibu sih nangisnya kebanyakan. Air matanya sesekali aja dikeluarkan, jangan dikit-dikit mewek. Jadi suaminya udah biasa ngeliat air matanya. Gitu ya, oh air mata buaya begitu kata suami. Ya, artinya apa? Artinya menghadapi suami yang kita tidak suka perangainya dengan cara wanita, dengan kelemah lembutan wanita. Percayalah, suami itu kan memang pemimpin ya. Di mana-mana pemimpin itu nggak suka bu kalau kita lebih tinggi atau kita lebih superior dibanding dengan sang suami. Memang fitrahnya beliau adalah pemimpin, fitrahnya kita adalah seorang makmur. Jadi hadapi dengan cara-cara kelemah lembutan seorang wanita. Makanya diperlukan seni bagaimana cara untuk menghadapi seorang laki-laki. Suami yang memang kita greget gitu ya, kok gak pernah sholat di masjid. Apakah kita menasihati langsung didengar begitu saja? Enggak, mungkin konten yang kita nasihati betul. Tapi terkadang cara penyampaian kita mungkin membuat suami tersinggung misalnya. Maka dengan cara apa? Seorang perempuan dianugerahi oleh Allah sifat lemah lembut, bermanja-manjalah dengannya. Ayah, abi, papa, ganteng banget deh hari ini. Lebih ganteng lagi kalau ke masjid, ya Allah gitu ya. Apalah bu, rayu-rayu. Kita ini boleh kok bohong bu. Islam ini boleh bohong dalam 3 hal. Pertama adalah bohong dalam strategi perang. Gak mungkin orang lagi perang ngasih tahu strategi perang itu bisa kalah bu. Kemudian orang yang kedua mendamaikan suami istri, mendamaikan orang yang berselisih. Orang yang lagi berselisih kita bisa bilang, tahu nggak, dia tuh baik banget loh sama kamu, sudah mempersiapkan hadiah. Kita siapin aja hadiahnya, padahal bukan dia. Berbohong untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih. Kamu dapat salam loh dari dia, dia sayang dan rindu sama kamu misalnya, boleh. Dan bohongnya suami istri, mah makin cantik, makin lama makin cantik mah. Padahal makin lama makin keriput gitu ya, makin lama makin
Kadang ibu-ibu kalau udah berumur, makin berumur nggak tahu tuh, nggak jaga badan. Jadi sayapnya ada di mana-mana, kanan kiri gitu ya, di perut-perutnya gitu ya. Kemudian sang suami mengatakan, aduh mama langsing banget. Nah itu kita patut tersinggung bu sebenarnya. Pak kalau bohong yang kira-kira dong pak, jangan terlalu jauh gitu ya. Mama wajahmu bagai rembulan gitu ya. Atau pak yang bener aja pak, rembulan itu banyak itunya loh pak, banyak titik-titiknya ya. Jadi kalau bohong juga harus lihat-lihat situasi, jangan terlalu jauh dari kenyataan, bisa buat orang tersungging gitu. Jadi begitu ibu-ibu sekalian, menghadapi suami yang kita tidak suka perangainya adalah dengan cara apa? Dengan cara sabar, dan kita dianugerahi sifat kelemah lembutan yang kita bisa bermanja-manja dengan kalimat yang lembut kepada suami. Terkadang insya Allah dengan kelemah lembutan suami bisa berubah. Asiyah bisa meluluh lantakkan hati Fir'aun ketika Asiyah meminta dengan kelemah lembutan agar seorang bayi yang dialirkan di sungai Nil yang beliau ambil bernama bayi Musa alaihissalam. Asiyah melembutkan hati suaminya dengan meminta izin agar bayi ini bisa diizinkan untuk diasuh di istana. Padahal pada saat itu Fir'aun membunuh semua anak bayi laki-laki yang hidup pada hari itu, pada tahun itu dari kalangan Bani Israel, karena Fir'aun bermimpi akan digantikan kedudukannya oleh bayi laki-laki yang lahir pada hari itu. Namun lihat kelemah lembutan dari seorang istri, kecerdasan, kepandaian dari seorang istri untuk mengambil hati suami, mampu meluluh lantakkan hati suami. Jadi yang berikutnya adalah sabar.